pilihannya antara dua ya. Mereka menemukan kita atau kita menjangkau mereka. Pilihannya dua. Mereka menemukan kita, itu artinya konsekuensinya ya kita harus banjirin media virtual itu dengan banyak konten supaya mereka begitu klik itu kita ada yang nyangkut di situ. Ya, atau kita yang menyentuh mereka dengan cara yang kita buat sesuai dengan pola pikir, cara pandang mereka dengan kebiasaan, target yang kita tuju gitu. Halo sahabat-sahabat seperjalanan, kembali lagi kita di podcast Project, podcastnya para Romo dan Frater Projo Jakarta. Yeay. Kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan Romo Aldo. Di episode sebelumnya kita udah pernah ketemu dengan Romo Aldo membahas sakramen digital. Kalau mau nonton linknya ada di sana. Nah, sini ya. Kesempatan ini kita pakai untuk membahas seputar Komsos, Komsos, Komisi Komunikasi Sosial. Komunikasi Sosial. Oke. Romo Aldo mungkin bisa cerita sedikit. Romo Aldo gimana kok bisa masuk ke komunikasi sosial? Gimana ceritanya gitu Romo awalnya? Perasaan Romo apa gitu? Jadi gini, saya juga nggak tahu ya kalau ditanya ya, kenapa saya diminta jadi ketua Komsos KJ, kan saya nggak pernah tahu itu kenapa gitu. Tapi harusnya pertanyaan ini dilayangkan kepada Bapak Uskup itu yang memilih saya untuk tugas di situ. Tapi memang sejak dari Frater memang saya punya minat di bidang audiovisual ya. Dan itu semakin makin kelihatan apa yang saya minati ini waktu saya kuliah teologi di Kentungan gitu. Di Kentungan mungkin Romo-romo sana laporan kali ke Bapak Uskup atau ke staf di sini, kok Romo Aldo itu, Frater Aldo dulu di Kentungan sambil ngerjain tesis sambil bikin album. Album Seminari Tinggi Kentungan. Ada 2 album yang saya bikin waktu itu. Ada 10 lagu. Nah itu dengan budget yang seadanya, dengan komputer yang seadanya. Jadi, tesis jadi, album jadi gitu. Dan saya juga suka bikin potongan-potongan video-video short gitulah, pendek-pendek. Waktu itu saya masih ingat bikin dokumentasi Merapi Happy. Dulu kan ada bencana Merapi 2010 ya. Ya, terus saya waktu volunteer itu pada reunian, ucapan terima kasih itu saya bikinin videonya, saya kumpulin dokumentasi, saya bikin video singkat gitu. Mungkin itu jadi apa ya? Jadi kelihatan sama romo-romo di sana bahwa saya punya minat di situ. Nah, makanya kalau Anda nih jadi frater di sini tuh udah diperhatiin nih. Ntar jadi romo tuh, ini jadi romo apa ya, udah kelihatan. Kalau suka berkebun ya, jadi romo lingkungan hidup gitu. Kalau suka ngebengkel itu nggak tahu jadi romo apa. Dulu saya suka itu, jadi mungkin itu. Dan memang nggak langsung di tag gitu ya, di tag romo lu di tag nih jadi Komsos, enggak. Tapi memang waktu itu ada omongan-omongan tuh kalangan romo-romo, apalagi Romo Ocep itu suka ngeceng-ngecengin gitu. Romo Yosef Susanto ya kakak kelas saya, tapi dia suka kalau ngobrol tuh suka, wih siap-siap ya Komsos ya, siap-siap. Apaan sih lu gitu. Padahal saya waktu itu saya lagi mau ke Papua tuh, dia udah ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi saya saya dipersiapkan 5 tahunan lah, 6 tahunan lah ya, 6 tahunan sambil saya juga mungkin belajar macam-macam. Belajar ini itu tentang audio, gimana produksi, semuanya saya bikin autodidak ya. Bikin musik mandiri, bikin jingle mandiri, belajar equalizer, belajar frekuensi itu saya belajar sendiri ya. Jadi YouTube gimana caranya ngekat supaya nggak dengung, supaya enak renyah, itu gimana caranya, belajar sendiri. Nah waktu pulang dari Papua kan saya 2018 ya, terus diutus ke Ciputat Nikodemus itu. Nah waktu itu udah ada selentingan. Apalagi Romo Hari Sulistyo juga yang Komsos yang sebelumnya juga langsung melibatkan saya di Komsos Keuskupan jadi wakil ketua. Ini sih kayaknya arahnya udah jelas ini kalau udah jadi wakil ketua, ini udah dilibatin macam-macam, ikut rapat, terus ikut
megang audio, terus saya diserahi tanggung jawab untuk ngurusi penyiar-penyiar Ya. dan program-program radio streaming gitu. Ini sih arah-arahnya udah jelas nih. Nah, begitu awal-awal 2019, Romo Hari udah bilang, "Dok, gantiin jadi ketua," gitu. Karena Romo Hari juga udah makin banyak jabatannya Ya, kan, dia pengurus di sana sini kan. Gue lepas nih Komsos, lu pegang ya gitu. Terus saya mikir-mikir, saya bargaining dong, tawar-menawar ya kan. Nah, kalau gue jadi Komsos nih, ngantor di Kuskupan, terus gue tidurnya di Ciputat ya kan. Lu bayangin nih, lu bayangin dari Ciputat ya kan ke Kuskupan ini. Itu lumayan juga itu kan, kalau berangkat pagi stres juga saya jadi komuter seperti orang-orang lain. Terus saya tawar-menawar sama pihak Kuskupan. Bisa nggak saya dipindah di tempat yang lebih dekat? Jadi kalau ngantor tuh ya nggak habis di jalan lah gitu. Akhirnya dicariin tempat, ditempatkanlah saya di Jalan Malang. Dari Jalan Malang, bahkan dari Jalan Malang ke Uskupan naik sepedanya cuma 15 menit. Oh iya. Iya, dekat banget gitu. Jadi ya sih sudah, karena Kuskupan membutuhkan, Bapak Uskup melihat saya punya minat di situ. Dan biasanya kan kalau orang punya minat kan akibatnya melakukan segala sesuatu jauh lebih mudah kan kalau orang punya minat kan. Senang ya. Saya senang ngelakuin itu, saya senang bikin itu. Bapak Uskup juga butuh mengganti orang yang menggantikan, ya sudah. Karena saya juga imam Kuskupan, saya taat sama Uskup, ya begitu. Nah itu, waktu dapat surat, ya sudah menduga sih memang. Jadi saya nggak kaget gitu, nggak kaget. Kalau misalnya yang dipilih bukan saya, misalnya yang dipilih itu Romo Pramono gitu jadi ketua Komsos, saya kaget kayaknya. Si Mas Pramono gitu kan. Tapi kalau saya nggak kaget gitu. Tapi yang muncul perasaan ketika mendapatkan SK itu tentu ini perasaan menilai diri sendiri, mampu nggak saya gitu. Cuman itu doang sih. Selalu kalau ada tugas baru tuh saya selalu merasa mampu nggak gue ya gitu. Karena apalagi Romo Hari Sulis itu kan kiprahnya selama kurang lebih 9 tahun dia jadi ketua Komsos. Ya. Itu kan udah banyak yang dia buat ya, produk-produk. Dan 9 tahun itu kan peralihan ya, zaman dunianya ini kan zaman peralihan dari analog ke digital kan. Dia pernah mengalami zaman-zamannya analog tuh semua rekaman pakai kaset pita. Mau rekaman harus beli pita dulu, sampai peralihan sekarang rekaman pakai memory card. Ya. Sekarang bahkan udah nggak perlu memory card. Iya betul. Ya, rekaman langsung ke software ya kan. Seperti itu. Nah, sekarang saya menggantikan di dunia yang sama sekali sudah lain, yang teknologinya udah maju-maju semua gitu. Pasti nanti produknya saya cuman berpikir pasti produknya yang saya bikin, saya nggak akan menyamakan diri saya dengan harus seperti Romo Hari dulu yang bikin drama musikal, harus nyewa gedung dan segala macam. Ya pandemi begini siapa yang mau nyewa gedung? Nggak ada yang mau datang ya. Tapi saya punya bayangan saya akan memanfaatkan ruang-ruang virtual itu. Yang sekarang bejibun ini, banyak sekali sudah disediakan. Platform-platform digital, YouTube, Zoom, GoPlay, dengan alat-alat perangkat digital semua yang bukan analog, itu peluang pasti. Itu pasti saya akan main di situ, nggak lagi main di yang manual-manual. Itu. Jadi kalau ditanya perasaan, pasti ada perasaan, waduh bisa nggak gue ya? Gitu. Itu. Tapi ya berkat ya, semoga dengan bimbingan Roh Kudus dan bimbingan Allah Tritunggal pasti bisa. Ya. Oh iya baik Romo. Wah tapi memang perubahan zaman itu begitu banyak Romo ya. Saya juga terheran-heran begitu karena kalau pandemi ini terutama kita kan jadi semakin lekat gitu ya dengan teknologi gitu. Kita nggak mungkin bisa banyak ketemu orang lain lagi secara langsung, ketemu empat mata itu kan nggak mungkin Romo ya. Nah yang saya penasaran itu sebetulnya sejauh mana sih Romo kita bisa membawa gereja begitu dalam bentuk komunikasi sosial begitu. Karena misalnya Romo ya, saya pernah lihat itu di salah satu TikTok begitu Romo, ada gereja yang di metaverse gitu Romo. Jadi gereja denominasi Protestan begitu yang umatnya dari rumah dan dia bikin avatar-avatar untuk masuk ke dalam semacam ruang virtual gitu Romo. Itu apa menurut Romo itu absurd atau emang kayaknya ya mungkin kita bisa belajar dari situ? Ini opini ya. Bagi saya gereja
tidak harus selalu ya oke, kalau misalnya ajaran gereja mengatakan bahwa keprihatinan dan kegembiraan dunia dewasa ini adalah keprihatinan dan kegembiraan murid-murid Kristus juga, Gaudium et Spes artikel 1. Iya oke lah, tapi nggak semua-muanya yang dihadirkan di dunia itu nggak harus kita ikutin lah. Metaverse itu kan kalau bagi saya ya, itu akal-akalan aja sebenarnya, akal-akalan bisnis lah gitu buat saya ya. Buat saya gitu. Jadi bagaimana caranya menarik orang-orang ya untuk masuk situ ya, ujung-ujungnya ya bisnis kan, orang bisa beli coupling di situ. Bayar beli ini, beli baju di situ. Tapi ya dunia nyatanya ya mungkin dia nggak pakai baju apa dia nggak punya rumah, tapi dia di metaverse punya rumah. Tapi apa artinya? Lu punya rumah di metaverse tapi lu nggak makan di dunia nyata, lu apa artinya gitu kan? Nggak ada artinya. Tapi bagi saya kalau memang ini mau dijadikan peluang, oke. Jadi peluang oke. Tapi bukan satu-satunya yang harus kita kayaknya harus ayo kita ke metaverse, ayo kalau nggak ntar kita mati. Enggak. Itu bagi saya sih kayaknya akal-akalan orang ya. Nah, ada aja lah orang lah kalau buat bikin supaya bikin macam-macam inovasi bisnis gitu kan, segala macam. Lagi pula apa enaknya sih kalau kayak bertemu orang pakai avatar gitu. Avatar kan bisa dibuat ya. Yang tadinya jerawatan tiba-tiba avatarnya bersih begitu, gimana jadinya? Iya sih. Iya betul sih saya. Iya sih. Memang itu saya agak bingung ya, maksudnya kita kan generasi muda. Saya nggak tahu yang Mas Yudi gitu kan yang lebih ini generasi muda. Generasi muda juga, tapi kan maksudnya lebih banyak pengalaman gitu kan. Saya nggak tahu ya, mungkin masa transisi itu dirasakan secara berbeda gitu. Kalau menurut Mas Yudi gitu gimana, Mas Yudi? Masa saya itu masa apa ya, dari ya saya bersentuhan dengan digital tuh belum lama saya bersentuhan dengan digital. Bisa dikatakan bahwa saya pribadi yang gaptek dengan teknologi ini, dengan dunia virtual dan lain sebagainya. Tapi tuntutan zaman mengharuskan kita masuk ke dalamnya, artinya harus belajar gitu Romo, menggunakan sarana digital ya semampu kita untuk ya berbagai macam cara ya, untuk katekese, untuk ya kita bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita di luar. Dulu waktu saya tugas di Kalimantan nggak pernah memahami dunia seperti ini. Ya udah, kalau paling bisa pulang ketemu yang itu, apalagi soal zoom nggak ada sama sekali. Ya shock aja Romo dengan dunia seperti itu gitu loh. Ya. Wah, tentu menantang ya kalau misalnya di Kalimantan begitu. Nah, yang saya penasaran lagi itu Romo, sebetulnya misalnya kita lihat keprihatinan untuk komunikasi sosial, contohnya kalau metaverse tadi, cenderung kan tentu yang memahami itu orang-orang muda Romo ya. Betul, yang native. Bagaimana sebetulnya bisa menjamah orang-orang yang senior begitu Romo? Karena kan nggak sedikit juga jumlahnya yang tentu nggak mudah untuk tadi ya. Misalnya Mas Yudi bilang gaptek, mungkin Mas Yudi masih bagus bisa belajar mengikuti dengan perkembangan sekarang. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang nggak bisa begitu Romo? Ya, yang jelas kalau bicara atau berhadapan dengan generasi-generasinya yang di atas, yang senior-senior, ya kita harus sabar ya. Sabar gitu. Kalau misalnya memang dituntut dan nggak ada pilihan lain, misalnya kita harus kayak pendalaman lingkungan, masih pandemi dan nggak ada pilihan lain selain kita harus pakai Zoom. Sementara generasinya ada orang-orang yang tidak fasih Zoom, kadang-kadang lupa matiin mute ya. Suara ayam masuk lah, suara apa masuk, tang deng dong, matiin air gitu. Itu kan kayak salah satu tanda-tanda kegagapan ya, kegagapan menggunakan teknologi ya. Harus sabar bahwa kita nggak sama, ini audiens kita nggak sama, kita nggak bisa pukul rata, kita nggak bisa semata-mata langsung kesel kalau ada oma-oma yang nggak matiin mute, nggak matiin suaranya, itu nggak boleh. Karena dunia yang berbeda, kita bisa malu kalau ada anak muda yang nggak bisa nggunain ini, mungkin kita makanya lu masa kagak tahu sih kayak gitu. Tapi kalau kita nggak bisa ngomong gitu ke generasi itu, harus sabar, ngajarin sabar dan nggak boleh kasar, nggak boleh kesel. Diikut sertakan, mereka juga harus diikut sertakan, diajarin pelan-pelan. Nah, kalau di banyak-banyak paroki yang saya kenal, anak-anak mudanya, OMK-nya justru mereka tergerak untuk bikin gerakan ngajarin opa-omanya untuk menggunakan, misalnya kayak mau misa ke gereja harus scan peduli lindungi. Itu bagaimana itu harus mana ini peduli lindunginya kan, udah gini harus digini dulu, apalagi waduh gini dulu,
Ini gimana lagi? Nah, itu ada di gereja-gereja tuh orang mudanya, mereka bergerak. Setiap kali mau misa, mereka udah datang duluan. Terus mereka standby di depan pintu. Ngajarin, oh mas ini saya iniin gitu, diajarin gini-gini. Nah itu harus kayak gitu tuh. Ya. Jadi harus ada sinergi juga nih antara yang generasi melek digital sama yang gagap. Sampai gagap Iya. ya. Iya. Menantang memang ya Romo ya. Iya. Ntar yang muda-muda frater-frater tadi saya bilang juga, yang muda-muda frater-frater juga pasti nanti suatu saat harus lebih jago. Iya. Ya Romo. Harus lebih jago daripada saya. Nah, ini project-project udah keren gini Romo. Iya Romo. Ya memang saya juga setuju Romo dengan perkataan Romo ya tadi. Memang kadang susah untuk mengajarkan orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior Karena gitu. Emang harus banyak sabar. Tentu kita yang anak-anak muda, udah gitu doang masa nggak bisa sih, jangan gitu. ada perasaan gitu ya. Nah itu yang Romo yang ingin saya tanyakan selanjutnya itu, saya kan melihat nih Romo punya konten-konten nih di YouTube gitu Romo. Nah menurut Romo sebetulnya konten ini apakah sudah baik atau bagaimana Romo, dan bagaimana sebetulnya dinamika dari video-video itu? Kalau Romo lihat kan project-project ini kan kontennya relatif katekese ringan begitu Romo, ngobrol-ngobrol gitu, ngajak Romo-Romo frater-frater untuk berdiskusi. Nah kalau Romo sendiri melihat Komsos di YouTube atau di platform itu bagaimana Romo? Ya memang kita itu di YouTube ya, ini kita ngomongin YouTube ya, nggak di tempat lain. Di YouTube itu kan memang YouTube itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal ya, untuk orang bisa dinotis, dilihat di situ. Algoritma juga, subscribernya, jumlah like-nya kan itu berpengaruh terhadap ketersediaan dan kemunculan konten di beranda orang gitu. Nah, bagi saya sendiri memang gereja Katolik itu agak-agak telat sih masuknya ya di YouTube. Kalau ngomongin YouTube ya agak-agak telat ya. Kenapa saya bilang telat? Karena sekarang semua orang udah melek YouTube nih. Coba kalau dulu masuknya itu bareng-bareng Reza Arab, bareng-bareng Chandra Leo tuh yang YouTuber zaman dulu. Sekarang mereka udah pada nggak aktif karena ya memang udah beda sekarang gaya YouTube-nya. Sekarang yang dicari orang yang nongol di beranda itu adalah konten-konten yang menarik view, menarik view, dan untuk menarik view itu harus bikin konten yang sensasional, yang memancing. Clickbait. Sekarang saya tanya, ini kayak begini-gini memancing nggak kira-kira nih? Cuman ngobrol-ngobrol bertiga, nggak memancing. Kecuali kalau kamu sambil joget-joget, gitu, sambil bikin apa gitu, terus judulnya gitu, Frater Yudi naik-naik meja, sambil podcast, itu narik orang. Karena itu yang di cara ininya YouTube ya memang kayak gitu. Jadi kalau saya bilang sih memang ya agak telat sih, dan kita kalau mau bikin konten-konten rohani juga terkadang muncul tegangan ya. Ya kan, kadang-kadang konten rohani kan ya harus berkata-kata yang baik, yang bajunya juga baik, sopan-sopan. Masa ya kita ngomongin konten rohani nggak pakai baju gitu kan, dicacat terus makan apa gitu kan, kayak misalnya MLI itu kan dia aneh-aneh tuh kan gitu kan gitu. Ya harus aneh-aneh kan nggak mungkin. Jadi ada tegangan itu. Makanya banyak nih justru konten-konten agama-agama itu juga memakai cara-cara kayak gitu tuh. Kayak misalnya channelnya itu channel yang bombastis gitu, judulnya apa. Terus judul YouTube-nya juga Paus masuk Islam, Romo bertobat gitu. Padahal pas begitu dibuka, ya elah begini doang gitu. Terus juga pakai suara-suara yang di efek-efekin. Tahukah Anda? Iya benar. Paus kita, wah. Jadi cuman yang dipentingin itu akhirnya karena untuk merebut view, ya ornamen-ornamen harafiah yang kelihatan gitu. Kontennya mah ya elah receh banget gitu. Cuman di model-model begitu. Nah, sayangnya umat kita kemakan dengan hal-hal semacam itu, dan mudah percaya juga dengan konten-konten yang belum tentu valid kebenarannya. Yang penting ada kata Katoliknya, terus gambar-gambarnya bombastis, terus menegangkan, ada suara-suara gini, terus menantang iman, wah dipercaya. Itu berapa kali tuh, sering kali terus ada masukan tuh, Romo nih menurut Romo gimana nih channel YouTube ini nih? Wah, Kok kayak aneh-aneh begini?
Terus saya bilang, kamu lebih percaya mana, uskupmu sama yang itu aja yang bikin gak jelas siapa. Iya. Ya kan, gak jelas siapa yang bikin, gak jelas sumbernya dari mana, ya kan, gak jelas motivasinya apa. Itu masih mau dipercaya? Saya cuma ngomong gitu aja. Kamu yang memilah-milah sendiri. Kalau nggak suka tutup, jangan ditontonin. Jangan dikomenin juga. Kalau dikomenin ntar trafficnya naik, ditontonin makin naik dia trafficnya. Nggak usah ditonton, nggak suka matiin, selesai, tutup. Iya. Itu yang umat harus diajarin kayak gitu. Oh, iya. Romo, saya itu tertarik dengan pernyataan Romo tadi bahwa dunia itu mulai berubah, Romo, yang dari analog kemudian ke digital atau ke virtual dan lain sebagainya itu. Nah, Romo kan sekarang menjalani perutusan Bapak Uskup kan di Komisi Sosial tadi kan, Komisi komunikasi. Komunikasi ada ya. komunikasinya. Komunikasi sosial. PSE dong, Komsel jangan. seperti itu kan, Romo. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan digital kan semakin meningkat dan bahkan tinggi gitu, Romo. Iya. Apalagi di tengah pandemi ini, mau tidak mau orang harus menggunakan itu, Romo, untuk apapun gitu loh, dan kalau kita perutusan Romo atau kita dalam gereja Katolik ya macam banyak cara yang digunakan sebagai sarana, misalkan katekesi, Romo. Pertanyaan kami adalah, apakah Romo di Komsos itu punya program khusus, Romo, terkait dengan hal ini, Romo? Oh ya, kalau program khusus di Komsos sih sampai saat ini belum saya rencanakan secara terstruktur. Saya masih melihat-lihat, menganalisa sebetulnya, karena target saya adalah anak-anak 35 tahun ke bawah. Umat-umat 35 tahun ke bawah yang memang native digital. Saya lagi mikirin nih mau kasih apa sih buat mereka berkaitan dengan pengajaran iman dan katekese. Apa yang dengan gaya seperti apa, dengan model yang seperti apa, dengan media yang seperti apa, itu perlu direncanakan secara terstruktur sebetulnya, sistematis gitu loh. Jadi bisa kelihatan, diukur, bisa kelihatan hasilnya. Tapi sementara menunggu itu sambil melihat dan mencari orang juga, karena nggak mungkin semua saya kerjain sendiri. Ya saya cuman apa yang bisa saya buat, konten tiap hari. Pokoknya pilihannya antara dua ya. Mereka menemukan kita atau kita menjangkau mereka. Pilihannya dua. Mereka menemukan kita, itu artinya konsekuensinya ya kita harus banjirin media virtual itu dengan banyak konten supaya mereka begitu klik itu kita ada yang nyangkut di situ. Ya, atau kita yang menyentuh mereka dengan cara yang kita buat sesuai dengan pola pikir, cara pandang mereka, dengan kebiasaan, target yang kita tuju gitu. Ya contohnya itu yang misalnya saya bikin renungan harian ORK itu dengan teman-teman tim penyiar. Tiap hari lo ngonten lo, tiap hari lo ini diupload tiap hari lo, Oase Royal Katolik, romo-romo lagi. Tapi tuh yang nonton usia-usia 40 ke atas. Orang mudanya nggak ada, dikit. Terus akhirnya saya minta sama tim penyiar, udah kamu jaring penyiar muda yang fresh supaya nanti ORK-nya ada ORK anak muda, gayanya gaya anak muda gitu. Dan romonya juga romo-romo muda dan gayanya juga anak muda. Jadi nggak cuma Zoom tapi sambil kongko-kongko, sambil di mana gitu. Itu lalu di sisi lain waktu saya, mungkin Anda berdua pernah lihat, saya sempat diundang sama satu influencer itu ya. Si Onat. Itu hampir 300.000 yang nonton. Tadi barusan udah 480.000 yang nonton, dan kebanyakan adalah anak-anak muda. Itu kan artinya apa? Ya artinya kan ada yang tidak bisa kita buat, tapi bisa dibuat sama influencer-influencer ini, menjaring anak-anak muda itu, dan beberapa dari mereka orang Katolik itu. Yang bahkan mengutarakan seneng dan bangga atas apa yang ditampilkan di konten itu gitu. Padahal saya asal ngoceh aja itu kan. Ngoceh aja yang keluar di kepala udah ngoceh aja lah. Iya loh, ya bagus tapi itu. Ya. Gitu. Wah itu luar biasa, Romo. Menurut saya bisa menjangkau tapi juga dalam artian tertentu mengajak influencer. Nah pertanyaan saya, apakah dengan demikian sebenarnya mungkin salah satu cara yang terbuka itu mengajak influencer, Romo? Dan ke depan apakah ada rencana mengajak influencer lain? Pasti. Makanya saya meng-guide pengurus. Ada satu pengurus teman saya, pengurus di Komsos itu, dia seorang wartawan, wartawan gosip tapi.
Oh, infotainment ya. Yoi, kalau Infotainment. infotainment berarti dia bergaul Laris dengan influencer-influencer ya. Jadi kalau saya Hmm. butuh ketemu siapa gitu, tolong dong dihubungin gitu. Dan saya udah kenal sama Onat juga karena ini ngomongin itu ya, konten itu ya. Onat Iya. itu kakaknya adalah teman SMP saya. Oh, Jadi gitu. saya dihubungin sama teman saya ini. Dan saya juga baru tahu bahwa adiknya itu si Onat itu. Terus saya bilang, tadinya saya menolak gitu. Iya, iya. Udah Romo lain aja lah, ngapain gua? Hmm. Gak, udah lu aja Romo. Ya ntar gua ngaco nih ngomongnya nih depan kamera gini-gini. Terus, ya gimana lu? Tapi menurut dia bisa gua gitu loh. Ya deh Romo aja gitu. Menurut saya Romo asik lah mungkin. Ya udahlah gitu, ntar Roh Kudus gimana ntar membimbingnya lah gitu saya bilang. Iya. Ya udah kira terjadilah konten itu. Banyak juga tuh yang nonton, saya nggak ngira tuh. Wah, iya Romo. Tapi karena Onatnya bukan karena saya sih kayaknya. Iya, nggak apa-apa Romo. Tapi kan ini nyambung kan. Maksudnya dapat gitu ya. Jadi harus dan kita juga harus pinter-pinter itu ya, bukan memanfaatkan sih, Iya. mengajak ya, mengikut sertakan gitu loh, Iya, betul, ya. mengajak mereka untuk ayo dong, Collab lu, gitu. iya, collab lah gitu, Ya, demi bahasa sekarang collab. untuk sarana aja untuk menyentuh gitu. Betul ya, untuk kalangan orang-orang muda ya Romo ya. Karena kalau yang pilihan yang pertama tadi yang membanjiri media dengan konten kan harus kerja sama banyak orang ya, nggak cuman kita gitu. Iya sih. Project berapa kali sih diupload satu minggu? Sekali ya? Oh, Dua kali seminggu ya kan? Bisa nggak tiap hari diupload? Nggak bisa karena kita terbentur sama jadwal-jadwal pribadi yang lain. Dunia kita kan nggak cuma dunia ini doang. Iya. Makanya harus ada orang banyak yang ikut serta Betul, gitu. Beruntung saya punya tim penyiar ibu-ibu yang punya hati tanpa dibayar, volunteer dan suka untuk itu. Mereka mau membantu kita. Mereka nyari Romo, sediain waktu rekaman. Yang edit tim Komsos tentu, tapi mereka bisa nyiapin waktu sendiri, itu udah luar biasa loh. Jadi kita bisa upload tiap hari gitu. Setiap hari Senin, besok ada lagi, terus tiap hari selama 1 tahun. Iya. Jadi harus banyak orang yang bikin. Sebenarnya tantangannya apa sih Romo untuk bisa menyentuh orang-orang muda Romo? Tadi Romo bersama dengan Onat kan ya, kemudian yang lihat begitu banyak Romo dibanding yang siraman rohani dan lain sebagainya itu Romo. Menurut Romo, sejauh Romo menjalani perusahaan di Komsos itu tantangan apa sih Romo yang saat ini yang harus saya lakukan itu kemudian untuk menemukan itu? Iya, tantangan bagi saya sih sebenarnya soal bahasa ya. Bagi saya sih bahasa anak muda itu ya nggak tahu ya. Saya sih masih merasa muda ya. Saya belum 40 ya. Masih 38, saya masih merasa muda ya. Tapi kemarin terakhir saya ngasih renungan di SMA. Itu udah nggak nyambung loh. Saya nggak nyambung sama sekali loh. Jadi saya ngasih renungan di anak kelas 3 SMA. Saya pikir saya masih muda loh. Terus saya ngomong aja gitu. Ya gaya saya kan begini ya, santai gitu. Bagi banyak orang tuh saya santai ngomong. Tapi nggak nyambung loh ke mereka loh. Terus saya ngomong aja tuh waktu kasih renungan. Mereka kayak ada yang bosen kayak nggak nyambung gitu. Terus begitu saya pulang saya mikir-mikir nih salah di mananya ya. Padahal gue masih muda, perasaan apa gue udah beda bahasa apa gimana ya. Bagi saya bahasa itu, bahasa gimana caranya supaya bahasanya itu kena ke mereka ya, ke anak-anak muda ini, dunia mereka. Klop begitu mereka nonton, ani gua nih. Gitu. Jadi ani gua nih. Terus begitu mereka pikir ani gua nih, mereka tetap mau nonton terus sampai akhir dan pengen tahu ini apa lagi ngomongin apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah cara kita untuk berjumpanya itu. Cara kita untuk berjumpanya itu. Tentu saja ikatan yang terjalin di ruang virtual akan jauh lebih terikat. Dalam bahasa virtual itu engagement. Kalau kita berjumpa langsung, pasti ada interaksi. Itu. Ini kalau gini kan kita doang ngomong bertiga nih. Penonton cuma nonton kita doang ya. Paling komen-komen. Itu juga kalau komennya dibalas gak komennya? Iya benar Romo, ya setuju Romo. Engagementnya nggak ada, keterikatannya hilang, nggak ada, nggak penuh, nggak utuh gitu. Beda kalau misalnya kita sekarang live streaming, terus ada umat yang nonton langsung, terus kita tanya jawab sama mereka, langsung saat itu juga mereka nanya kita jawab, terus kita ngelawak-ngelawak, ngobrol-ngobrol sama mereka, lalu kita nyapa-nyapa mereka, itu pasti engagementnya beda. Jadi soal bahasa sama soal cara, cara kemana yang kita pilih untuk apa yang mau kita kejar, yang mau kita sasar, engagement itu, ikatan itu.
Kalau tempat punya pengaruh nggak Romo? Kalau kan di dunia apa tempatnya kayak gini Romo. Enggak, kalau tempat Ah, enggak. tempat iya. Tempat Oh. enggak. Tempat enggak. Cara kita. Cara aja bahasa. Kalau model kayak begini kan, ya kayak kita tuh kayak selempar batu sembunyi tangan tau nggak? Iya, kita nggak tahu. Naruh video ininya, teng, gue iya. tinggal, lu udah selesai. Mau lu suka kayak mau lu enggak terserah lu. Mau lu komen, mau lu enggak terserah lu. Gua ngambil pusing. Itu kebanyakan di YouTube ya, taruh selesai. Gitu. Tapi kalau dan itu bisa dimanipulasi. Oh iya iya. Kayak iya. gini bisa dimanipulasi kan yang jelek-jelek di-cut. Di-cut, ya. Iya, kayak gitu. Salah ngomong di-cut. Masa ada yang jelek sih ya. Iya. Jadi umat ini yang cuma terima yang bagus-bagus doang gitu. Iya, Nggak iya. apa adanya gitu. Baik Romo ya, memang kalau soal cara itu ya apa namanya menemukan cara yang tepat itu menantang Romo. Memang kayaknya itu banyak berhubungan juga dengan platform sih Romo kata saya. Betul, ya. betul, Pak. Kelihatannya anak muda sekarang itu sebenarnya enggak ya mereka saya sendiri nggak pakai Facebook. Maksudnya Saya juga udah nggak pakai Facebook. banyak Udah anak nggak ada. muda itu misalnya nggak banyak pakai Facebook, banyak kayak Instagram, TikTok. TikTok. Nah itu Romo, nah gimana kalau TikTok Romo kan selama ini GoPlay udah dijajah nih ya, YouTube udah nih ya, gitu. Nah terus gimana kalau TikTok gitu Romo? Apakah Romo ada rencana atau mungkin semacamnya angan-angan gitu? TikTok belum, saya belum tertarik ke TikTok. TikTok belum ya? Udah ada Romo Bakti juga kan di TikTok. Yalah, kedepannya pasar masing-masing ya. Jangan mendahului. Jangan-jangan next komsos. Amin ya kan. Senang saya juga mau diganti. Saya di GoPlay aja lah, di GoPlay. Di GoPlay. Jadi teman-teman mungkin Bapak Ibu semua yang lagi nonton ini mungkin baru tahu GoPlay itu apa. Atau mungkin belum pernah mendengar GoPlay itu. GoPlay itu satu platform streaming. Streaming ya, live streaming ya. Bukan siaran tunda, bukan taping, bukan recording, tapi streaming. Baru karya anak bangsa, satu afiliasi dengan Gojek, GoFood, yang punya juga orang Katolik, paroki saya, Jalan Malang, CEO-nya, dia yang nawarin saya untuk ngisi konten. Tahun lalu waktu bulan April tuh konten kreatornya sepi, nggak ada. Sekarang udah rame banget sekarang nih. Iya. Jadi saya pikir daripada kita telat lagi nih, Iya. kayak di YouTube, mendingan saya masuk duluan. Jadi saya udah mencakarkan kuku dulu sejak awal. Jadi sesepuh lah istilahnya gitu. Yeah. Sesepuh, dan saya sampai detik ini sudah ada 70 orang penonton setia. Tiap malam, apa yang saya buat di GoPlay, tiap malam dari Senin sampai Jumat, jam 8 malam saya bikin pungta. Tahu ya pungta ya? Iya. Iya. Saya membahas bacaan-bacaan untuk bacaan Ekaristi besok. Dan itu nggak pernah kehabisan bahan, karena kan bacaannya selalu ada. Iya, selalu ada. Dan yang saya buat adalah yaitu interaksi. Interaktif, saya nyapa, saya tanya-tanya, mereka bisa tanya juga, kita bahas bareng-bareng, teksnya ditampilkan di layar supaya mereka juga bisa ikut baca. Terus kita selidiki. Saya memang bukan dokter kitab suci ya, seperti Romo Yosef Susanto ya, tapi saya ini dokter Andes saja gitu. Abal-abal lah gitu, dokter kitab suci abal-abal ya. Kalau misalnya saya nggak mampu mengartikan, nggak mampu untuk memberikan tafsiran yang benar, paling tidak saya mengajak mereka untuk membaca. Membaca itu. Kadang-kadang kalau dalam liturgi harian kan kita berjumpa dengan bacaan-bacaan yang tidak pernah kita baca ya. Iya. Kayaknya gue nggak pernah baca ini deh. Iya, liturgi harian iya agak. Tiba-tiba ada di misa harian. Nah itu, saya berusaha setia di situ. Memang nggak besar, dampaknya nggak besar kayak Romo Yosef itu subscriber sampai 200.000, bagi-bagi makanan, dapat macam-macam. Nggak, saya nggak gitu. Karena saya cuma mentingin, saya mau konsisten setiap hari. Semoga umat melihat ini sebagai pengorbanan dan pemberian diri saya. Ya. Romo Aldo mau berjumpa dengan kita tiap hari jam 8 malam, ketemu dengan kita, bahas kitab suci bareng-bareng. Semoga itu yang dilihat. Gitu. Jadi bukan, wah Romo Aldo mau bagi-bagi apa nih? Bagi giveaway apa nih? Giveaway apa nih? Enggak. Tapi saya mau memberikan diri waktu untukmu tiap malam jam 8 buatmu. Yuk kita baca kitab suci bareng-bareng. Itu aja, saya cuman mau itu aja. Dan banyak orang butuh ternyata ditemenin kayak gitu. Ya butuh disapa gitu Butuh ya. disapa, nggak tahu mau kemana kan di rumah, udah nonton Ronaldo aja gitu. Oh, Terus iya, saling bagus bercengkerama tuh di chat. Mereka udah punya grup WhatsApp sendiri tuh di grup. Iya. Oh. Jadi mereka bikin grup WhatsApp sendiri. Sekarang-kadang mau bikin gerakan apa mereka pada patungan. Wow, keren ya. Udah jadi bikin komunitas ini sendiri, komunitas kategorial. Pungta GoPlay namanya. Itu kelihatannya Romo Yosef juga udah merambah ke sana tuh. Iya, saya lihat saya racunin itu. Udah GoPlay, berapa besar gitu ya di GoPlay ya. Tapi kan dia udah punya fans. Iya ya, udah fans ya. Udah punya Iya. fans ya Udah di punya fans. YouTube kan. Jadi Iya. tinggal mindahin aja fansnya ke GoPlay. Kalau saya kan mulai dari nol. Awal-awal saya mulai bulan April tuh 20-an orang.
Oh. 20, 30, sekarang 70, 80. Dan lintas keuskupan Oh ya, bisa dari mana aja dari sih mana memang aja, ya. ada yang dari Banjarmasin kemarin, ada yang dari Denpasar, Semarang, Surabaya, ada yang dari Lampung juga, Palembang ada. Jadi saya sekalian mempromosikan Keuskupan Agung Jakarta juga. Wah, bagus banget itu. Ya sekalian ya. Bener banget sih. Ya, Ya, gitu. saya Apalagi? betul-betul apa ya, kagum ya kalau dengar cerita Romo nih, apa namanya, kayaknya nggak tahu ya, mungkin apa saya karena nggak tahu, tapi sebelumnya kayak nggak pernah ada gitu ya kita yang gerakannya apa namanya banyak gitu, ada Romo Yosef gitu. Mungkin kita juga apa, Bapak Ibu juga tahu, teman-teman ada Samadi gitu Iya, ya, sama Puspa sama yang gitu. memang apa namanya punya concern yang besar untuk dunia digital, bikin konten Konsisten, gitu ya, itu yang penting konsisten. Iya. Puspa Samadi tiap Kamis nongol OKS itu. Iya. Hari Minggu ya sekarang ya. Worship ya. Itu menurut Kamis Romo gimana Minggu. Samadi itu? Ya Romo? bagus lah. Bagus ya. Memperingan kerja saya. Oh, mereka kerja Romo ya. Romo Yus bantuin. Oh iya ya. Dia juga nyiapin alat-alat kan, ada nyiapin studio. Kalau saya lagi butuh, ya tinggal Romo, gue pakai studio dulu ya, gitu. Oh gitu. Iya. Wah. Misalnya Romo, gue butuh ini dong gitu. Atau misalnya bikin kolaborasi apa. Waktu itu kan bikin acara malam bujangnya tabisannya Romo Salto tuh. Malam Saya bujangnya. saya bikinnya di Iya, iya. Samadi tuh. Karena butuh mic banyak, saya nggak punya mic banyak, jadi saya datang ke Samadi. Wah, luar biasa Romo. Ya baik, mungkin dari Mas Yudi ada lagi yang mau ditanyain Mas? Kalau saya sih, wah udah, Wah. saya udah merasa cukup lah ini. Mungkin harapan Romo apa ya sebagai ketua Romo ya di Komsos ya, Romo? Iya, pelayan. Iya, pelayan. Di Komsos itu harapannya apa Romo? Karena setiap paroki-paroki kan juga punya Komsos Romo ya. Iya. Mungkin Romo sebagai di keuskupan ya istilahnya apa ya? Menjadi mitra lah Romo ya. Mitra rekan juga untuk para Komsos-Komsos di Iya, paroki betul, Romo. betul. Itu kemudian apakah Romo punya harapan untuk akan menjadi sebuah gerakan bersama Romo? Khususnya untuk menyentuh orang-orang muda Romo yang kalau misa pun jarang loh Mo. Kalau saya lihat tuh ketika ikut misa live streaming apa online itu sedikit yang orang-orang muda itu yang ikut itu Romo. Ya, antara mereka nggak ikut karena numpang Iya. akun ibunya atau Iya. mamanya, atau memang nggak mau chat, Iya. atau mungkin juga udah apatis dengan misa online. Dengan misa udah apatis, mereka lebih memilih untuk yang lain aja mungkin saja ya. Ada penelitian tadi saya baca, ada yang ngirimin saya bahwa 44% anak muda mengatakan tidak butuh kehidupan religius. Jadi dewasa ini mereka merasa dengan berbuat baik saja udah cukup. Wah, Bahaya kan? Nah, ya. jadi gnostik atau apa Gimana gitu ya? nih jadi gnostik itu gara-gara satu orang yang habis ketangkap kemarin juga. Wah, dikat ya. Tolong. Iya, jadi kalau harapan saya ya kan saya bukan atasannya Komsos Iya. Paroki ya. Atasannya Komsos Paroki kan pastor paroki, Iya. dewan paroki kan itu atasan mereka. Kan mereka disebut seksi kan berarti bagian dari reksa pastoral Reksa paroki. Tapi harapan saya buat teman-teman di paroki nih semua kategorial, semoga kita punya keprihatinan yang sama terhadap kebutuhan iman dan juga makanan rohani untuk secara khusus anak-anak muda, milenial, generasi digital ini. Jangan takut memulai. Mulai aja dulu, kalau kata Tokopedia iklan jadinya nih. Mulai aja dulu. Kalau punya ide, eksekusi aja dulu. Ya. Mulai aja dan dijalanin konsisten. Dah itu. Nggak usah mengharapkan apa-apa dulu. Nggak usah mengharapkan banyak yang lihat, Iya. banyak AdSense-nya, Iya. banyak subscribernya, nggak usah. Mulai konsisten. Ntar buahnya kan kelihatan sendiri. Itu saya alamin sendiri. Jadi mulai aja dulu, konsisten, udah jalanin terus konsisten, bikin terus setia. Itu kita belajar setia juga kan sebenarnya. Iya. Belajar setia, apa yang udah kita pilih, apa yang udah kita mulai, ya kita laksanakan. Itu kita belajar itu. Jadi buat komsos-komsos, kalau punya ide, eksekusi aja. Nggak usah nunggu macam-macam dulu lah, pakai alat-alat sederhana, pakai handphone juga bisa, ya. Pakai webcam yang burem-burem juga bisa, gitu. Pakai seadanya, mulai aja dulu. Ntar lama-lama kan ya syukur-syukur kalau ada berkat-berkat yang berlimpah, ya, ada yang nonton, ada yang mau nyumbang, ya bisa dikembangkan lebih oke lagi.
Wah, luar Kalau ini biasa. kan nggak berasa kan, tahu-tahu udah ada mic kan. Iya, Romo. Udah Tahu-tahu dimodalin kan. komplit. Gua coba kalau dulu juga ada ini. Ya sebenarnya berasa juga sih dari dulu kan ini kan belum studionya belum begini gitu kan ya. Emang ini pelan-pelan sih Romo, kita juga belajar Romo ya. Karena menghadapi perkembangan zaman Nah, tentunya. mungkin bisa di project-project dipikirin acara kreatif lain daripada sekedar ngobrol-ngobrol kayak gini. Lu nyanyi-nyanyi aja di sini nih, live 3 kamera nih. Tapi live nih nyanyi nih. Jadi bisa minta request sama penonton nih. Nyanyi, lagi lagu rohani, siapa yang lagi butuh penghiburan? Dia buka jalan, kayak OKS, tapi Frater yang bikin, terus bikin. Beri quote-quote. Iya, terus kalau misalnya kita bikin target, yuk kalau misalnya kita mencapai berapa likes hari ini, Frater Yudi bakal joget, gitu. Lu harus konsisten, iya, berarti joget, gitu. Baik juga dicobain Romo. Asal nggak diamondnya kayak diamondnya dong kakak. Iya. Jangan. Saya gitu di GoPlay, saya ada satu bonus kalau ada yang ulang tahun, saya joget. Jadi saya pakai lagunya Nela Karisma itu ya. Selamat ulang tahun. Saya jogetin. Saya ada ulang tahun hari ini, ada Romo, ibu ini ulang tahun. Udah, selamat ulang tahun ya, saya putar langsung OBS, das, langsung down, saya joget gini. Wah, seneng. Iya keren Romo. Merasa disapa gitu, dihargai, penghargaan martabat manusia. Wah. Dihargai kehadirannya, meskipun beda tempat, tapi kehadirannya dihargai sebagai pribadi, bukan sebagai angka-angka likes atau angka-angka Wah iya ya, subscriber. jadi reduksi kalau gitu ya misalnya. Semua jadi like, semua jadi viewer. Padahal itu orang pribadi itu, orang-orang. Tadi udah tantangan Romo. Tadi juga udah rencana-rencana ke depan. Saya mau tanya, Romo ada kekhawatiran nggak Romo? Kayaknya saya kalau ngeliat ke depan itu, aduh pesimis di sini, di situ, itu ada nggak Romo? Pesimis sih enggak ya, tapi lebih kepada itu menjadi tantangan sebetulnya. Jadi bukan merasa pesimis, tapi menjadi tantangan. Saya percaya dengan para pengganti 12 rasul ini, para uskup-uskup, saya percayalah. Saya percaya sama uskup-uskup pasti punya kebijaksanaan yang tidak kita miliki. Mereka sudah dikaruniai imamat penuh, tabisan penuh, Roh Kudusnya pasti lebih banyak dari kita semua ya. Imamat saya kan nggak penuh kan, imam kan mengambil imamatnya dari Bapak Uskup kan, jadi Roh Kudusnya pasti nggak sepenuh Bapak Uskup gitu. Oh gitu ya. Iya, apalagi lu belum kan ya. semester 4 saya. Imamat ya. Makanya pasti Roh Kudusnya Bapak Uskup lebih penuh itu. Jadi pasti saya percaya kalau Bapak Uskup percaya dan selalu memupuk harapan dan percaya bahwa Bapak Uskup kan, Bapak Kardinal selalu mengatakan kalau Allah sudah memulai karya yang baik, dia pasti akan nyelesain. Terus juga pakai ardas tahun ini kan, berdirilah teguh, jangan goyah. Wah. Percayalah kepada Allah bahwa pekerjaanmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Gitu. Kalau Bapak Uskup punya keyakinan kayak gitu, ya saya agak malu kalau saya jadi pesimis. Gitu. Lah uskup saya aja punya kayak gitu, ya saya harus berharap juga, saya harus percaya juga. Betul. Gitu ya. Karena saya kan melakukan apa yang dia kerjakan, dia buat gitu. Jadi kalau dibilang pesimis ya enggak sih pesimis, cuman saya hanya berpikir-pikir, aduh ini ke depan gimana ya ntar ya arahnya ya gitu doang. Cuma selalu bertanya-tanya aja gitu. Ini ada apa lagi nanti loh. Dulu kan saya nggak pernah membayangkan bakal ada GoPlay, bakal ada pandemi, bakal ada YouTube, bakal ada macam-macam gitu. Tiba-tiba ntar ini udah mulai perang dunia ini kan. Udah Ukraina dan Rusia. Nggak tahu nama tuh ntar ini ditayangin masih perang apa enggak, saya nggak tahu. Semoga tidak ya. Iya, tapi itu pasti akan ada efeknya nanti. Tempe udah mahal ya kan. Kalau daya impor udah susah, minyak goreng lagi. Tukang gorengan apa kabarnya itu? Tempe pakai minyak goreng lagi, dua-duanya naik. Itu gimana itu? Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Tapi kalau Bapak Uskup dia punya keyakinan, percaya, ya udahlah. Ya. Ikut saja lah. Betul. Saya kira itu gong yang bagus ya untuk mengakhiri video ini. Ya. Ini cukup atau gimana? Cukup ya? Iya deh. Langsung closing. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat seperjalanan untuk kebersamaan kita. Semoga semua ini bisa menjadi inspirasi untuk kita. Sampai jumpa.
dan Jangan lupa like dan subscribe. subrek. Oke. Like dan subscribe.